Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Pranata dari Prodi Ilmu Pemerintahan 3B akan mempresentasikan proposal Islamic Entrepreneurship yang berjudul Budidaya Ikan dalam Ember atau Budidakber Ikan Lele. Latar belakang. Peluang usaha budidaya ikan lele dalam ember merupakan salah satu peluang usaha yang cukup diperhitungkan saat ini. Apabila kita perhatikan, banyak terdapat penjual lele, warteg, warung padang, dan warung makanan lainnya yang memerlukan pasokan ikan lele setiap harinya. Hal inilah yang membuat permintaan ikan tersebut menjadi semakin tinggi di pasaran dan membuka potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Karena ikan lele relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas atau mujair, karena lebih tahan terhadap penyakit ataupun kondisi lingkungan. Budidaya ikan lele dalam ember merupakan salah satu usaha yang dapat ditekuni dan dapat dijalankan tanpa menyita banyak waktu. Hal ini dikarenakan ikan lele tidak perlu terlalu banyak membutuhkan perhatian khusus. Dan di samping itu juga, perputaran uang untuk usaha lebih cepat, risikonya lebih kecil, serta pola makan masyarakat cenderung bergeser pada bahan pangan yang sehat, aman, dan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan. Tujuan pembuatan proposal. Pertama, mengetahui cara-cara yang baik dalam budidaya ikan lele dalam ember. Kedua, mendapat keuntungan dari usaha budidaya ikan lele. Ketiga, menambah pengetahuan berwirausaha ikan lele. Manfaat pembuatan proposal: menambah wawasan berwirausaha, memberikan informasi terkait usaha budidaya ikan lele dalam ember. Analisis usaha. Budidaya ikan lele dalam ember atau budidakber mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat. Ikan lele mempunyai pasar yang cukup baik, mengingat semakin bertambahnya masyarakat yang menggemari jenis ikan ini. Pecel lele dan olahan lainnya yang dapat meningkatkan pasar lele dumbo. Terkait dengan hal tersebut, permintaan lele akhir-akhir ini semakin meningkat, terutama untuk ukuran konsumsi. Alasan saya memilih ikan lele sangkuriang karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan lele dumbo. Lele sangkuriang terbesar bahkan bisa mengalahkan besar lele dumbo. Lebih banyak dalam menghasilkan telur. Dalam sekali pemijahan, lele sangkuriang bisa menghasilkan telur sebanyak 40.000 sampai 60.000 butir. Lebih tahan terhadap penyakit, produktivitasnya lebih tinggi, mudah untuk dipelihara. Analisis SWOT. Kekuatan produk ini yaitu produk inovatif baru, yaitu pemasaran lele secara organik, kualitas produk yang baik, harga yang kompetitif. Kelemahannya sebagai penantang pasar sehingga belum diketahui prospeknya, belum banyak pelanggan. Kesempatan. Tumbuhnya permintaan pasar, peluang pasar masih terbuka lebar, masyarakat banyak yang menyukai ikan lele. Ancaman. Harga bibit lele yang akan mengalami kenaikan, harga pakan lele yang akan mengalami kenaikan. Sarana untuk memperkenalkan lele ini adalah direct selling, promosi secara langsung dari mulut ke mulut pada tahap awal pengenalan tempat budidaya. Kedua, brosur. Bentuk promosi akan dilakukan dengan menyebarkan dan menempelkan brosur atau flyer di lingkungan perumahan, lingkungan pasar, tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, halte, dan lain-lain. Ketiga, online marketing. Membuat website yang berisi tentang usaha yang dijalankan, badan hukum, pengetahuan tentang kandungan ikan lele, tata cara budidaya lele yang kami lakukan, dan proses jual beli online sehingga pembeli dapat memantau secara langsung lele yang siap panen dalam keadaan kualitas baik dan yang belum, karena proses budidaya dilaporkan secara langsung melalui website. Agar mampu bersaing dengan pasar yang sudah ada, maka dilakukan bentuk-bentuk strategi pemasaran sebagai berikut. Pertama, menghasilkan produk berkualitas dan sehat. Kedua, harga ditetapkan berdasarkan dengan kiloan. Penetapan harga disesuaikan dengan harga pemasaran sepanjang tidak mengalami kerugian. Mempromosikan budidaya ikan lele sekaligus sebagai supermarket ikan dengan standar, di mana konsumen bisa langsung melihat ternak dan harganya. Bila cocok, bisa langsung bayar dan tidak ada proses tawar-menawar seperti di pasar lokal. Melakukan kerjasama pemasaran secara langsung ke rumah makan dan pasar tradisional
Untuk target pasar ini dilakukan diversifikasi produk dan harga, promosi lewat pembuatan leaflet dan brosur yang dikirim ke calon konsumen melalui media sosial, melakukan kerjasama dengan rekanan luar daerah. Target pemasaran, adapun untuk target saya adalah warga sekitar, warung-warung, pecel lele, dan warung makan atau warteg. Suplai ke pedagang ikan di pasar. Risiko usaha, ancaman hama dan penyakit dari lingkungan sekitar, kenaikan biaya pakan ikan. Analisa usaha. Usaha pembesaran ikan lele dalam ember ini menggunakan 5 buah ember dengan kepadatan bibit lele 100 ekor per ember. Ikan lele dapat dipanen setelah 1 periode atau selama 3 bulan pemeliharaan. Biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha. Biaya ini digunakan untuk pengadaan alat produksi serta alat penunjangnya. Adapun alat yang diperlukan yaitu ember ukuran 70 liter 10, keran 10, selang 10 meter, solder 1, ember 5 liter 1, jaring 2, timbangan 200 kg 1, arang kayu 4 kg. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi benih ikan lele dalam 1 periode. Adapun yang dibutuhkan yaitu bibit lele ukuran 7 sampai 8 cm 1000, pakan lele 4 karung, probiotik ikan 2 botol, obat dan vitamin, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.